Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan proyek berbasis IT dan non-IT. Nah, dalam kelompok 8 ini beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada teman saya yang bernama Linka Fitri Handayani, yang kedua saya sendiri, Elia Fitri Nur Azizah, yang terakhir ada Anini Diska Anggraini. Nah, untuk slide selanjutnya, kami akan menjelaskan perbedaan proyek berbasis IT dan proyek berbasis non-IT. Nah, pada proyek berbasis IT sendiri adalah proyek yang melibatkan pengembangan dan implementasi teknologi informasi atau IT untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau sebuah organisasi. Nah, pada proyek-proyek berbasis IT ini kita dapat mencakup berbagai jenis aplikasi seperti pengembangan software, aplikasi mobile, website, database, sistem jaringan, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini ada proyek berbasis non-IT, di mana proyek berbasis non-IT adalah proyek yang tidak melibatkan pengembangan atau implementasi teknologi informasi atau IT sebagai solusi utama untuk memenuhi kebutuhan bisnis atau organisasi. Pada proyek-proyek berbasis non-IT ini, kita dapat melibatkan berbagai jenis solusi, yaitu melibatkan teknologi seperti pengembangan produk fisik, meningkatkan proses produksi, pengembangan sistem, manajemen kualitas, dan sebagainya. Jadi, pada kesimpulannya, perbedaan proyek berbasis IT dan proyek berbasis non-IT ini, berbasis IT sendiri kita membutuhkan pengembangan dan implementasi sebuah teknologi pada informasi. Dan untuk jenis-jenisnya, kita melibatkan seperti software, aplikasi, mobile, dan website, dan sebagainya. Lalu untuk proyek berbasis non-IT-nya sendiri, kita tidak melibatkan sebuah pengembangan atau implementasi pada teknologi informasi, dan untuk jenisnya sendiri kita membutuhkan produk berupa fisiknya, peningkatan proses produksi, dan lain sebagainya. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada contoh proyek berbasis IT dan non-IT. Nah, di mana contoh proses berbasis IT dan non-IT ini akan dijelaskan oleh Mbak Linka Fitri Andayani. Untuk Mbak Linka, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Elia. Di sini saya akan um, memaparkan contoh dari proyek berbasis IT dan non-IT. Di sini ada 10 contoh proyek berbasis IT. Yang pertama yaitu ada rancangan bangunan sistem parkir otomatis di lingkungan kampus. Yang kedua, ada aplikasi pengolahan data nilai mahasiswa berbasis website. Yang ketiga, ada e-learning platform pembelajaran berbasis web. Yang keempat, ada Android Local Train Ticket System. Yang kelima, ada pendeteksi wajah untuk absen otomatis. Yang keenam, ada sistem peringatan sebelum terjadinya gempa bumi. Yang ketujuh, ada fingerprint-based ATM system. Yang kedelapan, ada weather forecasting system berbasis Android. Yang kesembilan, ada rancangan penerapan aplikasi kasir berbasis Cold. Dan yang terakhir, nomor 10, yaitu rancangan aplikasi pemesanan makanan di Omah Pawon. Untuk selanjutnya yaitu contoh berbasis non-IT juga ada 10, di mana yang pertama yaitu pemanfaatan limbah jamur tiram untuk penyedap rasa alami. Yang kedua ada Vegelet atau vegetable coklat sebagai kreasi produk cemilan yang sehat dan berserat. Yang ketiga ada brownies berbahan daun kersen berkhasiat menurunkan diabetes. Dan yang keempat ada sistem edukasi pertanian anak usia dini dengan metode permainan inovatif. Yang kelima ada aksesoris resin sebagai titik awal pemberdayaan Karang Taruna yang produktif. Yang keenam ada penerapan lubang resapan sebagai alternatif terjadinya banjir. Yang ketujuh ada Didi Susu Kedelai Aneka Rasa bisnis panganan prebiotik asli Indonesia.
Yang ke-8 ada budidaya jamur merang dengan media kardus untuk memanfaatkan limbah kardus bekas. Yang ke-9 ada daun kelor sebagai pengawet alami sosis ikan terbang. Dan yang 10 atau yang terakhir yaitu inovasi tas dengan daun ikon wayang sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang ramah lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai contoh berbasis non-IT dan IT. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Linka atas pemaparan dari contoh berbasis IT dan non-IT. Dan selanjutnya ini ada penyebab proyek muncul dan yang satu lagi ada faktor keberhasilan proyek. Nah, eh, faktor keberhasilan proyek dan penyebab proyek muncul ini akan dijelaskan oleh Mbak Anini Diska. Untuk Mbak Anini, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aya. Di sini saya akan menjelaskan penyebab proyek muncul. Yang pertama, ada peningkatan teknologi. Kemajuan teknologi yang terus berlanjut dapat memicu munculnya proyek di bidang IT untuk mengembangkan produk atau layanan baru atau meningkatkan yang sudah ada. Yang kedua, ada kebutuhan bisnis. Bisnis yang terus berkembang dan membutuhkan solusi teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapat menjadi penyebab munculnya proyek di bidang IT. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau sistem operasi baru dapat memicu munculnya proyek di bidang IT untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Next. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan proyek. Ada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan proyek. Yang pertama, tujuan yang jelas. Yang kedua, perencanaan yang matang. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, tim yang solid. Yang kelima, komitmen dari semua pihak yang terlibat. Yang keenam, pengelolaan anggaran dan waktu yang tepat. Yang ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, Mbak Anini, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 8 mengenai materi proyek berbasis IT dan non-IT. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.